Baiklah Bapak Ibu, setelah memahami apa itu PTK dan mengapa PTK itu penting, apakah Bapak Ibu sudah mulai atau bahkan semakin tertarik untuk melaksanakan PTK? Saya yakin Bapak Ibu guru pada kenyataannya sudah melakukan PTK, mengganti metode pembelajaran yang kurang tepat dengan satu materi dengan metode yang lainnya. Namun persoalannya adalah para guru dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya sekarang budaya membaca dan menulisnya masih rendah. Sehingga pada kenyataannya di lapangan ada guru yang sudah melakukan PTK, bahkan banyak yang melakukan PTK namun belum menuliskannya. Atau ada juga guru yang sudah menuliskannya tetapi dia belum sesuai dengan ketentuannya. Ketentuan PTK itu salah satunya itu adalah APIK, yaitu asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Juga selain itu PTK juga harus jelas, harus benar, dan harus lengkap. Baiklah, untuk PTK yang dimaksud PTK itu harus asli adalah laporan PTK itu harus benar-benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan plagiat, bukan merupakan jiplakan atau niat dan prosedur yang tidak jujur. Kemudian nanti bisa ketahuan dalam PTK yang tidak asli itu adalah PTK yang bagian tulisan di sana sininya tidak sama, kemudian bentuk hurufnya tidak sama, tanggal waktunya tidak sama, dan lain sebagainya. Yang kedua, PTK itu harus perlu. Artinya, PTK itu harus dari sesuatu yang diperlukan, bukan sesuatu yang masih umum. Harus benar-benar yang terjadi di lapangan. Dan berikutnya PTK itu harus ilmiah, yaitu laporan PTK itu harus disajikan dengan mengikuti kerangka isi yang mempunyai kebenaran-kebenaran kaidah ilmiah. Di antaranya misalkan banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam laporan PTK itu yang ketentuannya harus ilmiah. Pertama, misalkan di latar belakang tidak jelas sehingga tidak menunjukkan pentingnya apa yang harus dibahas, kemudian hubungannya masalah tersebut dengan profesi dia sebagai guru. Atau juga misalkan dalam bahasan selanjutnya kebenarannya tidak didukung oleh kebenaran teori, kebenaran fakta, dan kebenaran analisis. Atau bisa jadi juga di kesimpulannya itu tidak bisa menjawab perumusan masalah. Nah, ini yang dikatakan PTK tidak ilmiah. Berikutnya, PTK itu harus konsisten. Artinya laporan itu harus sesuai dengan tugas dia sebagai penyusunnya. Harus sesuai waktunya, harus sesuai tempatnya di mana dia tempat kerja. Jangan sampai dia kerjanya di SMPA di Bandung, tapi di laporannya ada ditemukan SMP C di Makassar misalkan, atau sebaliknya di satu waktu disebutkan tahunnya tahun 2019 tapi di lain halaman ditemukan bahwa tahunnya adalah tahun 2016 gitu. Itu tidak konsisten. Kemudian berikutnya, permasalahan yang sering muncul di PTK itu adalah PTK-nya tidak jelas apa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, judulnya sih sudah PTK, tapi di dalamnya hanya berupa laporan pembelajaran biasa, tidak ada tindakan pembaharuannya, tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada di kelasnya gitu. Kemudian ada juga PTK itu tidak benar. Jadi PTK itu harus benar. Tadi kan di karakteristik disebutkan bahwa PTK itu harus ada siklusnya, harus ada kolaborannya. Nah, ini PTK tapi tidak melakukan hal itu gitu. Kemudian yang terakhir, PTK itu harus lengkap dong seperti biasa, yaitu harus ada lampiran dokumennya, di dalamnya juga uraian-uraiannya harus lengkap, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, itu harus benar-benar dibahas, harus benar-benar dilaksanakan gitu. Nah, itu mungkin ketika ada yang bertanya, jadi PTK yang baik itu yang bagaimana? Yaitu tadi, PTK yang baik itu adalah PTK yang dilaporkan dengan asli, perlu, ilmiah, konsisten, jelas, benar, dan lengkap.